dibintanya untuk aku yang asli kan kayak gini, maksudnya kayak udah kalau ngomong aja, itu yang kayak harus halus, kayak yang ketahuan nggak dari Jakarta, yang ngomongnya nggak pakai kayak gitu lah gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi pas aku reading banyak aku notes gitu, setiap dialognya aku ubah untuk ke lebih halus lagi daripada bahasa Indonesia yang formal yang bisa dipakai sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi lebih kelihatan perbedaannya daripada aku sama anak-anak geng Asabatari itu sih. Jadi semoga nanti om bisa menyampaikan cara itu, semoga nanti kelihatanlah perbedaannya. Ada dialek yang harus kamu ini sih atau memang cuma dilembutin aja? Dilembutin aja. Tadinya kan aku sempat ngobrol, cuma sepengetahuan aku, karena teman-teman aku juga banyak yang ada di Jakarta, gimana pun mereka kalau misalnya udah seumuran kita ngomongnya nggak plek-plekan deso banget gitu kan rata-rata. Jadi kayak masih ada Indonesianya, cuma emang lebih halus gitu. Jadi itu sih yang aku bawain lebih ke sana, lebih cara ngomongnya dihalusin aja, nggak segaul anak Jakarta yang gitu aja sih. Maksudnya itu orang Jawa atau Apa? Aslinya aku? enggak, maksudnya yang Iya, dia dari kamu. Aku dulu dari Jawa sana sih, Jogja gitu. Yang aku tahu dari bacanya, karena aku jujur aku belum baca bukunya. Tapi kamu sendiri jadi tantangan nggak sih buat kamu jadi lebih kalem nanti buat kamu? Banget, karena pas reading pun aku sangat berusaha untuk kayak oke, fokus, jangan jadi Shaina dulu. Jadi kayak aku lebih sering diam, terus habis itu pas udah mulai dialog baru aku kayak jadi tari gitu. Jadi kayak semua, terus untungnya temen-temen tuh kayak pada ayo Shen, pasti bisa jadi tari, karena mereka tahu banget aku yang aslinya kayak gimana gitu. Jadi nanti ngomongnya kayak pelan terus halus. Sebelum usia itu nanti Ratu Ilmu Hitam ya. apakah ini bagian dari cara kamu untuk mengeksplorasi berbagai genre film? Iya sih, ini pertama kalinya aku dapetin judul film yang dari novel Wattpad yang salah satu bestsellernya. Jadi kayak aku turut senang sih berpartisipasi di film ini, walaupun emang porsi aku nggak sebanyak itu gitu. Tapi kayak aku pengen coba genre film yang romance yang mungkin sekarang banyak banget penonton yang suka banget nonton film yang jenisnya kayak gini kan. Jadi ya bolehlah dicoba walaupun emang porsinya nggak banyak. Semoga aku bisa memainkan sampai diingat sama orang kalau misalnya aku mainin di film itu kayak gini loh jenisnya, main di film sebelumnya kayak gini, lebih ke situ sih. Sejauh ini meminati beberapa film yang paling orang tahu main di genre Ratu Ilmu Hitam sih. horor ya? Iya, karena itu paling apa ya, lumayan capek syutingnya karena horor mungkin ya. Horor itu kan beda daripada romance dan lain-lain. Kalau misalnya horor lebih berasa ke ini, lebih ke fisik, semuanya harus digerakin kan. Kalau misalnya romance yang dari yang aku reading sekarang itu lebih dari perasaan yang kayak gitu. Sedangkan kalau kemarin aku di horor semuanya kan dilakuin, ada capeknya, fisiknya, harus rajin olahraga gitu. Kalau sekarang mungkin lebih kayak pakai otak sama hati untuk ngeluarin dialog kayak gitu. Udah baca nggak? Belum, aku belum baca tadi. Iya, aku readingnya dari naskah, tapi walaupun emang aku kan munculnya nggak dari awal kan, karena awalnya itu masih sama anak-anak SMA-nya. Aku munculnya itu pas udah kuliahnya. Tapi aku tetap baca dari awal sampai akhir. Jadi kayak kalau misalnya reading pun aku datang dari pas mereka reading di awal sampai selesai reading gitu. Bukan gak cuma datang pasin akunya doang, nggak. Aku datang. Jadi aku ngertiin karakter satu sama lain juga, karena nanti aku juga akan kenal sama anak-anak Asabatari tadi. Jadi nggak cuma aku berinteraksinya nggak cuma sama En doang kok. Aku bakal kenal sama yang lain juga. Nanti aku juga bakal kenal sama Gisnya juga gitu. Kalau dari film drama sendiri tantangannya apa sih kalau yang kamu rasain? Bedanya kalau horor kan dari fisik dan segala macam. Iya. Kalau di romance sendiri? Itu sih kayak lebih yang tadi aku bilang harus mikirin berarti ini kondisinya, perasaannya lagi kayak gimana ya, yang gitu-gitu. Kayak kalau ini kan aku posisinya jadi sahabatnya En banget di kuliah kan, sedangkan dia emang udah sama. Kalau misalnya di kuliah teman-temannya ya aku, kalau misalnya di SMA teman-temannya mereka, dan itu nggak ketemu dalam waktu yang sesering itu kan. Sedangkan kalau misalnya sama aku lebih sering gitu. Jadi kayak aku harus mengenal orang baru ini dengan semua permasalahannya dia, dan aku memposisikan diri aku sebagai temen tuh realnya kayak gimana ya. Aku lebih ke situ sih, kayak kalau gue jadi temen gue lagi kesusahan, temen gue lagi kepikiran soal pacarnya lah, atau permasalahan keluarganya dia, atau permasalahan pribadi, itu aku kayak gimana menanggapi itu. Aku lebih ke situ sih di sini, karena aku kan nggak dapet romance yang akunya ngapa-ngapain sama
misalnya aku berinteraksi sama cowok gitu-gitunya kan nggak dapet. Aku lebih ke persahabatannya sih di sini. Kamu sendiri ada treatment khusus nggak sih buat ngelatih, maksudnya ngendarin emosi itu sendiri? Gak ada sih, jadi untungnya aku sama teman-teman yang lain tuh udah sering banget main. Jadi kita selesai reading tuh kita memang sering cabut. Terus jadi udah deket. Mungkin karena umurnya nggak jauh-jauh kali ya. Umur kita tadi aku paling tua sih di sini. Oke. Tapi ya udahlah. Gitu. Aku paling tua di sini tapi masih nyambung sih sama yang lain karena nggak jauh-jauh banget. Dan anaknya asik-asik. Jadi selesai reading pun pasti kita ada aja yang bercandaan yang kita lakuin. Tadi aja bikin TikTok sebelum kita maju ke depan. Gitu seru-seru sih. Ini kan kamu memerankan Pasya 17 tahun ya. Mungkin ada yang dituntut misalnya dari perubahan rambut atau wajah. Penampilannya nanti aku karena di sini diceritain aku suka baca buku, banyak kesamaan sama si N. Aku di sini perbedaannya aku pakai kacamata sih. Aku pakai kacamata dan outfitnya pun yang pakai rok, yang gitu-gitu yang nggak aku banget ya seperti dilihat ini. Iya, terus nanti kayak yang model-modelnya pakai flat shoes, pakai rok sedengkul, terus pakai bawa buku yang gitu-gitu sih. Kalau misalnya untuk umur pembawaannya kayak gimana, ya aku ngerasa ini aku segini pun sebenarnya nggak dewasa banget, jadi mungkin masih nyambung lah ke 17 nanti. Apalagi nanti kan di Jakartanya itu aku tinggalnya sendirian kan, jadi mau nggak mau harus mandiri lebih daripada anak 17 tahun pada umumnya, mungkin lebih ke situ sih. Kalau di tahun 2020 ini ada berapa film sih yang kira-kira dari Shenina sendiri akan ambil? Gitu? Untuk sekarang sih baru 2 sih, tapi emang aku ada satu film yang belum tayang. Aku nggak tahu tuh, aku masih belum tahu akan ditayangin di sini di tahun 2020 atau enggak. Jadi kalau misalnya barengan ya mungkin kurang lebih 3. Tapi kalau misalnya ternyata ada lagi, kita belum tahu sih. Aku juga belum tahu ya, jadi semoga kedepannya ada lagi aja. Next apa lagi sih yang rencananya Shenina di dalam film? Rencananya aku mau apa gimana nih kedepannya? Iya, maksudnya mau entah mungkin mau ngambil film mungkin yang lain lagi atau memang mau pengen coba film genre lain atau enggak ngerasain walaupun genrenya misalnya sama tapi aku pengen ngerasain karakter-karakter yang berbeda sih, lebih ke situ. Jadi kayak aku nggak mau nonton terus-terusan jadi yang kayak gitu terus gitu. Tapi untungnya alhamdulillah beberapa film aku yang belakangan ini karakternya rata-rata beda-beda semua sih, dari range umurnya pun memang berbeda semua. Aku belum pernah sih meranin karakter yang umurnya seaku malah. Jadi selalu di bawah aku terus. Tapi emang nggak tahu ya, mungkin muka aku belum cocok kali kalau misalnya yang seumuran aku kan 21 kan. Jadi mungkin belum sih. Tapi pengen sih yang dewasa kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.